Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor, para Wakil Rektor, Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, para guru besar, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan refreshment persiapan pelaksanaan PPG dan Jabar 3. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan untuk junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sesi kali ini adalah sesi materi terkait dengan mekanisme pelaksanaan PPG dan Jabar 3. Bapak Ibu, sebagai pengantar tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dekan bahwasanya pada batch 1 menurut kategori peserta yang terbanyak di LPTK kita termasuk kategori terbanyak yang jumlah pesertanya ketika batch 1 itu 400 ke atas. Untuk kelompok peserta PPG itu termasuk kategori tertinggi kelulusan yang kita capai, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu yang perlu kita pertahankan adalah prestasi ini, di mana LPTK yang lain saat ini melihat kita itu naik dan beberapa LPTK itu ada yang turun drastis, ada yang sebenarnya tidak turun karena yang lain naik sehingga mereka itu turun. Dan dari beberapa LPTK itu banyak yang ke kita ya, bahasa lainnya mungkin konsultasi bisa naik grade-nya bagaimana dan seterusnya. Artinya bahwa di LPTK yang lain sekarang lagi berusaha menaikkan grade-nya. Itu adalah tantangan bagi kita selaku pengelola dan selaku dosen dan selaku guru pamong untuk membina peserta PPG berikutnya akan bagaimana akan lebih baik. Selanjutnya materi kita dengarkan dari beliau Bapak Kepala Subdit PAI dan PTU Kemenag, Bapak Muhammad Munir, Bapak Dr. Muhammad Munir MA. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu azim. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Pak Rektor Profesor Dr. Zainuddin MA yang baru saja memberikan arahan membuka acara kita semua ini. Saya hormati Wakil Rektor 1 dan 3, yang saya hormati tentunya para pengelola PPG Daljab, baik dari dekan, wakil dekan, kaprodi, prodi, dan tentunya para pelaksana teknis yang lain, serta yang saya banggakan dan saya hormati para senior, para guru besar. Mohon izin kami berada di depan untuk sharing saja bersama, bukan menyampaikan materi ini. Kami merasa berdosa sebenarnya kalau harus
memberikan materi karena Bapak Ibu, para profesor, para guru besar mungkin yang lebih sangat memahami. Para dosen dan guru pamong yang berbahagia tentunya alhamdulillah pada kesempatan siang sampai nanti sore ini kita bisa bersama-sama dalam rangka untuk refreshment ya. Persiapan PPG B3. Saya ditelepon Pak Kaprodi Pak G. Samsul Ulum dalam kondisi di Salatiga pengukuhan Pak, dan akhirnya alhamdulillah saya putuskan dari Salatiga, oke saya akan hadir, dan semalam naik kereta jam 9:30 dan sampai sini jam 5 pagi karena nggak ada pesawat ya. Makanya mudah-mudahan ini Pak Dekan jadi Gubernur Jawa Timur sehingga nanti menyediakan pesawat yang lebih banyak untuk Malang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mungkin bertanya-tanya, ini mohon izin, kok di paparan saya pertama kok investasi akhirat gitu. Di bawahnya bagaimana kita mencetak seorang guru profesional, padahal ini tidak mudah. Tapi bagi anggapan kami Bapak sekalian, apa yang kita lakukan ini itu bagian daripada pahala yang sangat luar biasa. Dan istilah investasi akhirat nanti yang akan kita petik, akan kita panen di kemudian hari. Saya tahu betul sebenarnya honor para dosen dan guru pamong itu kecil sekali saat ngajar di BPJ. Kecil kan Pak ya? 18. Oh lumayan. Pokoknya 17, 18. Maksud saya kalau kurang gede nanti saya katakan Pak ya Samsul dulu ya. Kami menyadari itu, apalagi kalau yang ngajar guru besar kita itu sebenarnya kami di pusat itu merasa prihatin Pak. Apalagi kalau melihat para admin itu Masya Allah luar biasa sekali kinerjanya. Semalam Pak, admin saya itu mengerjakan untuk B3 itu sampai jam 2 pagi. Padahal kami running itu sudah 2 minggu menyiapkan untuk plotting 2 minggu sebelum semalam di plotting jam 2 pagi ya. Dan saya mantau terus di kereta itu sambil on terus pakai Zoom. Ya walaupun harus muncul tenggelam sinyalnya, dan ini juga yang menjadi alasan klasik peserta PPG kita kan selalu sinyal. Bahkan kemarin di Salatiga itu ada pengakuan dosa besar para peserta, karena selalu kalau ditugasi dosennya atau guru pamongnya itu selalu bilang sinyalnya lemah, padahal telat. Nah kami merasakan betul Bapak sekalian, kami di pusat juga sama. Apa yang kami lakukan, apalagi kalau sudah menyangkut APBD, Masya Allah tuh ribetnya bukan main. Nah bagaimanapun yang kami lakukan itu ada sebuah mitra yang harus kita bangun sama-sama, menghormati, menghargai, dan kami jaga kepercayaan yang diberikan oleh Pemda, Pemkot maupun Pemprov. Karena usulannya itu kadang-kadang Bapak sekalian, Kalimantan Timur itu sampai 674. Karena UIN Samarinda tidak mampu, maka sebagian kedua kita tarik di sini. Itu sebenarnya limpahan berkah aja. Terus beberapa daerah juga terjadi Bapak sekalian. Bahkan ini kami menunggu Kabupaten Malang yang kemarin telepon saya itu ada 380 Pak Dekan. Tapi saya belum mau karena belum ada surat tertulis. Surat tertulis pun Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada sorih jeda angka jumlah bantuannya dan kesanggupannya dan tertera di APBD-nya, kami tidak mau. Tapi kami telah satu persatu. Belum pada persoalan usulan pesertanya, kami nggak bisa menolak.
Karena yang mengusulkan itu adalah mereka, Pemda, Pemkot maupun Pemprov. Kalau kita coret bahaya, karena kadang-kadang ada ponakannya bupati, ada istrinya dinas, ada saudaranya wali kota. Nah itu ada yang tidak memenuhi kriteria, kadang kita kembalikan, koordinasi kembali dengan mereka bersama para kepala bidang. Nah ini sampai terjadi pengunduran yang sebabnya kami di acara Mandalika NTB bersama Pak Dekan, Pak Kaprodi dengan 36 LPTK itu sudah jadi rancangan kami, tapi dinamis luar biasa. Sehingga alhamdulillah Pak Dekan, kami jumlahnya LPDP Kementerian Keuangan untuk P3 plus dengan APBD itu melebihi madrasah Pak Dekan di PAI itu. Ini mohon maaf saya agak sedikit banyak PAI karena kebetulan saya sedikit banyak yang mengelola PPG PAI, tapi alhamdulillah juga diamani sebagai PPG nasional sebagai wakil ketua. Nah, nanti saya sampaikan beberapa hal terkait bagaimana kebijakan baru untuk P3 dan kemungkinan besar bukan ya, tahun 2003 yang mungkin ada skema baru. Ini menjadi sangat penting sebagai langkah persiapan kita untuk bagaimana PPG ini baik nanti darjat maupun derajat bisa berjalan dengan baik. Nah kembali Bapak sekalian, kami tahu apa yang sudah dilakukan begitu sangat luar biasanya, maka kami sadari bahwa apa yang diberikan Kementerian Agama dalam hal anggaran pengelolaan yang sangat terbatas atas pelaksanaan PPG ini, ya sudahlah, yang penting kita akhirnya berkeyakinan bahwa inilah investasi akhirat. Nah kalau sudah investasi akhirat, apapun akan kita akan lakukan. Sampai Pak Samsul Ulum ini dalam rangka untuk mengawal agar PPG berhasil untuk Win Malang, itu kalau malam nggak pernah tidur, karena selalu pegang dua hal. Pertama, tangan kanan pegang HP, kalau tangan kiri pegang istri, Pak. Nanti yang getar duluan, nanti yang gerak-gerak duluan itu yang mana yang dipegang? Begitu yang kanan pegang HP, itu semua dari peserta PPG, guru-guru kita, karena ada di daerah timur itu kan selesai 1 jam. Mau nggak mau jam 4 di sini, sana udah jam 5. Nah, padahal memang perlu pengawalan yang sangat luar biasa, kadang tidak pernah tahu waktu itu peserta kita. Tapi nggak lupa Pak Samsul kalau kiri megang istri, jadi yang getar duluan yang mana itu selalu diangkat. Kalau getar bareng-bareng ya langsung dipegang bareng-bareng gitu. Nah ini yang dilakukan. Ini luar biasa sekalian. Oleh karena itu kami sangat berharap ayo bersama-sama, dan kami melihat UIN Malang ini adalah bagian dari LPTK yang memiliki prestasi luar biasa. Kami ingin adanya sebuah standarisasi pengelolaan PPG yang menjadi nanti acuan seluruh LPTK di Indonesia. Dulu sering saya sampaikan, harusnya mengelola PPG ini seperti masak nasi padang. Kalau restoran nasi padang, dimanapun tempatnya, itu daging rendang itu pasti sama rasanya. Beberapa waktu lalu saya ke Bukit Tinggi makan nasi padang, itu sama rasanya apa yang dengan di Jakarta. Di Jakarta saya makan padang juga, di Surabaya sama juga, dan di Malang juga sama. Sambal hijaunya juga sama rasanya. Nah ini kenapa itu tidak bisa? Kelulusan prosentasenya kok kadang-kadang jomplang sekalian. Nggak usah jauh-jauh. UIN Malang dengan UIN Surabaya. UIN Malang tuh naik drastis, lompat. UIN Surabaya, saya nggak katakan itu nggak tegas.
kok sampai peringkat 16. Kemarin tak tas bener kebetulan pengumuman kami diundang, kami buka di depan rektor dan dekan. Ini dalam rangka keprihatinan saja, karena saya ini orang Jawa Timuran, Tuban, di mana LPTK di Jawa Timur itu ada 5. Kenapa sih kok selalu kalah persentasenya dengan UIN Bandung dan Jogja? Harusnya Jawa Timur dong. Lawang Pak Aziz selaku regulator di Direktorat Diktis sebagai panitia nasional Jawa Timur, Pak Fahmi PPG Madrasah Jawa Timur, saya PAI Jawa Timur, panitia nasional kata-kata Jawa Timur. Izin Pak. Ya makanya sering saya sampaikan, ayo kalau perlu Pak Dekan dibuat forum lah LPTK Jawa Timur ini, mohon Prof. Kalau Pak Kiai yang Nur Ali yang mengajak, kan langsung mereka itu langsung sami'na wa ata'na. Iya, saya pengen nanti Pak Kaprodi bed kedua itu harus diambil alih lah, peringkat 1, 2, 3, syukur-syukur 5 besar semua diambil alih Jawa Timur gitu. Iya, karena apa? Ya tadi ini bukan pada persoalan kok membeda-bedakan, bukan, tapi bagaimana rentetan waiting list peserta PPG terbesar diantaranya adalah Jawa Timur. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita ingin membangkitkan Bapak Ibu untuk bersama-sama jihad. Kalau di sebelah pakai Allahu Akbar, ya kita pakai sama Allahu liman hamidah gitu ya. Karena antriannya cukup luar biasa sekalian. Termasuk tadi bagaimana supaya kita jihad agar LPTK Jawa Timur itu mengambil alih 5 besar. Kalau enggak ya 3 ke bawah lah, atau 2 ke bawah. Munir, Munir. Nah ini uswatun hasanah besok RAI pada PTU. Pada PTU. Saya sanggup Pak Dekan dan Nur Ali, Prof, untuk memprovokatornya para dekan-dekan yang lain itu. Kalau Pak Nur Ali enggak tega, saya tak tega-tegain Prabowo Bodoh Jawa Timurani. Karena dari tahun ke tahun kok kalah sama Jogja, Bandung, bahkan kalah dengan IAIN yang kecil. Gitu. Nanti kita lihat ya, yang first taker aja. Kalau disampaikan Pak Nur Ali itu tentang malam itu adalah termasuk yang retake terbaik. Nah ini Bapak sekalian, kita lihat ini masih ada 1.035.870 itu guru kita, di mana yang belum sertifikasi 58%, baik yang madrasah, PAI, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik. Katolik ini mau mengawali 2 minggu yang lalu datang ke ruangan saya nggak tahu kenapa ke ruangan saya, itu bagaimana ingin mempersiapkan PPG-nya agar baik. Karena belum pernah melaksanakan, sehingga dari jam 1 sampai jam 4:30 sore kita bahas di ruangan. Walaupun agama lain, Masya Allah, terima kasihnya luar biasa. Ini bagian juga investasi akhirat. Karena nggak ada CPL, bagi kami, ayo nggak apa-apa. Jadi membawa pasukannya kami jelaskan dari jam 1 sampai jam 4:30. Kristen juga sama, mari kita diundang untuk memberikan materi. Walau tidak cepat, nggak ada masalah. Karena dalam rangka bagaimana supaya antrian panjang ini, walaupun Kristen Hindu Buddha, pasti malaikat itu tidak salah memberikan catatan pahala itu. Kami yakin, karena antriannya seperti ini, 1,5 juta. Nah, yang paling banyak ya madrasah sama PAI. Alhamdulillah PAI ini sudah mulai terkikis habis karena ada dana Pemda, ada dana termasuk di LPDP. Nah kalau PAI masih 134.000, kalau nungguin
dana APBN itu waiting listnya itu 26,9 tahun. Coba bayangkan, melebihi haji waiting listnya. Dan waiting list ini nggak jelas. Kalau haji kan jelas kurang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 15 tahun jelas. Tapi kalau PPG ini orang jelas. Tapi kalau ada dana DPD itu 15,8 tahun. Sekarang alhamdulillah dana dari LPDP Kementerian Keuangan itu semakin mempercepat proses waiting list ini. Kebetulan kami diamanai saat itu sejak bulan April mengawal bagaimana LPDP Kementerian Keuangan yang dulu seperti Lauhil Mahfud susah ditembus oleh Kementerian Agama, alhamdulillah tembus. Alhamdulillah wabil khususnya LPDP pembiayaan PPG ini ya, untuk semua baik madrasah, PAI, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik semuanya. Nah, kami saat itu diperintah mengawal dan secara khusus tanggal 6 bulan Juli itu kami diminta untuk membuat tol jam 9 malam sampai jam 11 malam dibatasi dan pakai Google Doc yang oleh Kementerian Keuangan LPDP Direktur itu dipantau secara langsung. Dan standar mereka memiliki standar secara khusus tolnya. Makanya kami rancang sedemikian rupa dan kami berbicara atas nama Kementerian Agama, termasuk rancangan RAB-nya. Nah sehingga muncullah di dalamnya adalah skema pajak dan dajjal. Tapi untuk sementara ini adalah direstui dajjal dengan 10.000 kota. Akhirnya dibagi-bagi untuk B3 madrasah, PAI, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, semua dibagi. Walaupun PAI akhirnya saat itu sedikit, tapi kami adalah ikhlaskan demi madrasah, karena saya juga alumni madrasah. Tapi akhirnya kalau kita mau mendapatkan tambahan APBD yang luar biasa. Nah sehingga dalam presentasi seperti itu, karena paginya kita evaluasi secara internal atas tol tersebut, akhirnya dirapatkan kembali jam 3:30 sore sampai jam 5 bersama-sama Kementerian Keuangan. Disitulah alhamdulillah saya mencoba meyakinkan, menjunjung tinggi luar biasa Kementerian Keuangan, walaupun yang punya tujuan ya. Saya sampaikan Pak Direktur LPDP Kementerian Keuangan yang saya hormati dibanggakan, kalau membiayai PPG guru-guru madrasah kita, guru-guru agama kita, baik agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, itu pahalanya luar biasa. Ini berbeda dengan membiayai guru-guru biasa. Karena guru-guru madrasah kita atau guru-guru agama Islam kita itu mempunyai doa yang sangat luar biasa. Baca Yasin, tahlil, surat Kahfi, Al-Muluk, istighosah terus. Kalau kita biayai, masya Allah, dengan waiting list yang sekian lama, yang mengurangi berbeda dengan waiting list haji, masya Allah itu akan memiliki pahala yang sangat luar biasa. Pasti Pak Direktur akan cepat masuk surga tanpa hisab. Saya junjung. Bayangkan Pak Direktur, saya sampaikan bukan termasuk berkal presentasi ini, kan punya rincian ya. Kebetulan malam itu saya hubungin dari pihak madrasah, dari pihak Katolik, Hindu, berapa yang waiting list itu. Ini luar biasa. Kalau ada sebuah terobosan dari Kementerian Keuangan melalui dana LPDP, percepatannya itu sangat dinanti-nanti oleh guru-guru kita. Maka secara otomatis sampaikan, mereka akan mendoakan Pak Direktur LPDP Kementerian Keuangan bersama jajarannya. Pasti akan masuk surga tanpa hisab dengan jumlah bidadari yang tak terhingga. Itu buat saya junjung ya, dalili dikit-dikit lah. Unlimited. Alhamdulillah sampai saat itu saya membuat rasionalisasi juga anggaran dianggap ini terlalu kecil dengan 5 juta. Ini saya sampaikan begini, kenapa Pak Mulud kok hanya 10.000 kok enggak 50.000 gitu. Ini menawari secara langsung. Karena saat itu saya berpikir, wah gak mungkin kalau 50.000 dengan 28 LPTK
modar pokoknya ngelolanya. UIN Malang ngelola berapa Pak? Nah saat itu mohon izin Pak Dekan, kan dikasih madrasah berapa Pak Prodi? 300 sekian, oke. Madrasah PAI perlunya berapa? 200, tapi tak kasih 250 Pak. Tak plotin untuk UIN Malang. Itu pun sudah mengukur kemampuan dan dari jumlah dosen. Coba kalau bayangkan 50.000 blek diberikan 28 LPT ke 1 LPTK itu bisa mengelola sekitar berapa ya? 600-700an. Apalagi yang kecil-kecil itu nggak mungkin. Samarinda itu lakuin Samarinda itu hanya 200 kekuatannya untuk mengelola PPG dengan melihat jumlah dosen. Nah sehingga saat itu saya sampaikan, saya terima kasih Pak Direktur, saya akan laporkan ini kepada pimpinan, padahal batin saya pasti nolak secara pribadi karena nggak mungkin. Terus saya punya alasan bahwa untuk sementara ini karena sudah ongoing, maka kami mohon 10.000 ini saja dulu, dan saya terima kasih Pak Direktur sudah memberikannya. Maka mohon tahun depan saya sampaikan bisa 50.000 ini dengan skema darjah dan prajat. Hanya belum sampaikan dia Pak Munir, nanti diajukan kembali yang untuk konsep bagaimana prajat. Dan kami sudah punya skema saat itu, karena malam itu setelah jam 11 malam itu saya mencoba membuat skema yang prajat itu, yang biaya itu per orang itu 170 juta Pak dalam 4 semester itu, termasuk transportnya PP sekali berangkat pulang nanti terakhir ya, bukan PP bolak-balik bukan, termasuk living cost, dan itu perhitungan Papua Pak. Tapi ini belum fit karena kami harus belajar secara mendalam dan kami harus diskusikan di Panitia Nasional PPG Kementerian Agama. Ini lompatan Bapak sekalian. Alhamdulillah dengan izin Allah sekarang PDP sudah menyetujui akan terkait dengan pembiayaan PPG ini, dan insya Allah nanti mohon doa Bapak Ibu sekalian, para dosen, para profesor senior semuanya, para guru pamong agar nanti bisa ada percepatan lebih baik yang dibiayai oleh PDP. Apalagi prodinya sudah ada. Di mana tahun depan saya nggak tahu kalau UIN Malang ini sudah izinnya sejak kapan tuh Mbak? Sudah setahun? Belum. Nah berarti kan kurang 1 tahun kena akreditasi kan? Proses tuh. Kalau nanti belum ada mahasiswanya yang prajat. Nah ini kita dorong Bapak sekalian. Mudah-mudahan sekali lagi mohon izin doanya, dan nanti LPDP Kementerian Keuangan bisa langsung memploting terhadap memang pembiayaan PPG Prajat ini. Bapak sekalian, kita lihat sejenak bagaimana proses pretest. Guru-guru kita ini berjuang mati-matian agar lulus untuk bisa ikut waiting list PPG dengan judul Perjuangan Tiada Henti. Wah, ini jumlah kemarin 89.433 kalau ini PAI ya. Dan bagaimana prosesnya, karena kami kerjasama saat itu dengan Panitia Nasional Kemdikbudristek, jadi prosesnya itu hampir sama dengan UP. Padahal ini pretest seleksi akademik, prosesnya persis sama. Nah, alhamdulillah yang lulus itu adalah 9.654, 80%, dan yang tidak lulus adalah 11%. Nah, ini kita lihat, kalau ini adalah per provinsi, kita lihat Jawa Barat, Jawa Timur ya, itu masih punya 12.097 peserta antri. Ini yang 2022, 2018 masih ada yang masih antri. Makanya kemarin persentasenya adalah 65% itu adalah yang lulus seleksi 2018 itu masih antri. Nah masih ada lagi termasuk Jawa Timur tertinggi lagi 41.000 yang belum pretest. Coba bayangkan antrinya seperti ini. Ini Jawa Timur. Jawa Tengah besar tapi dia sudah mau habis yang lulus 2018 pretestnya, sehingga yang terbanyak sebenarnya Jawa Timur ini. Maka tadi ayo kita jihad bersama-sama.
Ini ketika pretest Bapak ya, belum PPG. Nih, ini terinfus Pak. Jadi lagi dirawat infus aja mereka ikut ujian Pak. Padahal pretest. Ini kondisi sakit. Sakitnya kemarin tuh lagi mau dioperasi kanker payudara. Coba, ini guru-guru kita semua terinfus, tapi masih semangatnya luar biasa. Di luar sudah ada bidan yang siap siaga di hari-hari lahiran, coba bayangin. Padahal udah bidannya itu menyampaikan, Bu, ini sudah pembukaan 10. Iya, terakhir 10 ya, Bu. Oh, Pak. Saya belum pernah pembukaan. Bapak dibuka lagi. Coba. Ini real loh, bukan ini dari Panitia Nasional PPG Kemdikbudristek kami kerjasama karena standar soal apapun pengawasannya kita serahkan pada Nasional Kemdikbudristek untuk melakukan proses ini. Coba. Miris ya. Tuh. Tersanjung sudah ada tanda-tanda mau melahirkan sambil menunggu bidan mengerjakan pretest. Sama kayak tadi. Nah, unik nih Pak, pukul 13 melahirkan, pukul 14.30 ikut mengerjakan tes. Real Pak, ini bukan buat-buat loh ya. Jadi saya itu. Jadi 1,5 jam setelah melahirkan mereka ikut pretest. Anaknya laki-laki kemarin guyonan namanya Muhammad pretest. Coba. Real ini. Saya nggak tahu itu masih sakit nggak, 1,5 jam setelah melahirkan. Oh, masih. Sangat ya. Maka berbahagialah laki-laki kayak kita ini yang belum pernah lahiran. Ternyata sakit ya. Tapi kenapa minta lagi ya? Guys, tetap Ya sudah takdirnya. Coba yang sebelahnya itu setelah sesar, operasi sesar. Apalagi itu ya Allah ya Karim. Merinding setiap saya buka ini, Masya Allah. Betapa perjuangan mereka. Ini bukan PPG baru mau ikut seleksikan itu aturan regulasinya. Harus lulus pretest atau seleksi akademik baru bisa ikut PPG dengan antrian yang panjang. Aturan. Lihat. Terlahir ada pula setelah pretest besoknya lahirannya masih mending. Tapi kayak apa menahan itu? Luar biasa sekali. Seakan-akan mau keluar, jangan keluar dulu nak, jangan keluar dulu nak. Ibu mau ikut pretest kan gitu ya. Nah ini, Masya Allah. Ini sambil menyusui. Ini bukan kami yang moto, bukan ya. Nanti kira wah itu mah Pak Munir aja yang moto gitu. Karena lagi menyusui di foto besar. Enggak, ini langsung dari zoomnya. Enggak paling stafnya Pak yang enggak, kami enggak memerintahkan untuk sampai pada detail. Bayangin ini. Saya nggak tahu kalau dari Uin Malang jangan-jangan untuk Bapak ini SLB Pak. Kami itu nuntun betul, bahkan bed kedua ada 30 SLB kita merem Pak. Untuk bed 2 kemarin dan kelulusan SLB kemarin untuk yang pretest kami merem 473 lulusin semua karena urusan kemanusiaan yang sampaikan. Saya tanggung jawab. Saya sampaikan ke pimpinan, saya sampaikan ke panitia nasional. Coba mereka orang cacat ngajar tempatnya cacat. Ada yang normal, tapi ngajar di SLB itu bayangin kalau seandainya kita ngajar di SLB aja kayak apa? Coba. Sekarang ini kita ambil batch ketiga itu 100 Pak Dekan. Kita kasih ke Jogja semua. Batch kedua itu 30, batch ketiga ini 100 Pak. Kalau nanti Uin Malang berkenan, nanti 2023 kami serahi untuk yang cacat-cacat SLB. Loh nyerah ini. Pak produksinya nyerah Dekan. Pusing tau masuk saya Jogja itu, iya walaupun kita sambil nangis dosa itu ya Allah yang dari bimbing itu yang SLB kami melihat online la ilaha illallah
Itu peserta BB kita. Nah tahun ini 100 kami kasihkan bed 3 karena memang punya kemampuan dan alat-alat juga agak lumayan lengkap. Ini pun dengan standar harga yang sama Pak, unit cost yang sama 5 juta per peserta. Maka kadang kami ya Allah ya Karim, tapi ya sudahlah, apa yang bisa kita lakukan. Maka kalau gini Pak, UKIN pernah aja lulusin, jangan nggak dilulusin kalau UKIN. Kalau UP kan nggak bisa ya. Kalau UKIN ya udahlah, jangan nggak dilulusin Pak. Ada di asosiasi guru luar biasa itu di PRI ada Pak. Saya sangat kenal dekat dengan ketuanya. Itu ya betul-betul netra, mana bapak tongkat gitu. Itu yang sering WA mengabari gitu ya. Wah, kalau ini apalagi Pak? Prosesnya akan rela dimajukan agar bisa mengikuti perintah. Coba harusnya setelah akad nikah masuk kamar harusnya bersama suaminya. Ini ternyata setelah akad nikah mengikuti pretest. Apa suaminya nggak gondok gitu? Ini harusnya sudah berduaan di kamar malah ikut pretest. Ternyata enggak Pak, bukan sama peserta. Masya Allah. Seperti ini loh ya, mereka perjuangan. Wah kalau ini keren, ini mahasiswa PPG UIN Malang ya. Berita Studio Podcast, keren. Jangan-jangan difasilitasi oleh Pak Kaprodi, karena cewek. Coba keren. Tapi ya kami nggak melarang, yang penting kan nggak ada pendampingnya, 2 kamera on, kan gitu aturannya. Wah, saat pretest listrik mati, ikut ke Indomaret. Coba. Sampai di Deprok, apa bahasa Malang? Kalau bahasa Tuban itu Deprok, sama ya. Di lantai Pak, itu numpang di Indomaret, harusnya di Indomaret atau di Alfamart itu kan belanja, bukan Pak. Gara-gara listrik mati di rumahnya, dan di rumah itu mati, tapi karena punya genset akhirnya dia numpang agar bisa mengikuti pretest ini. Kenapa dia boleh nggak ada meja kan untuk kasir, itu pun nggak ada kursinya kan? Subhanallah, coba ibu-ibu lagi miris Pak. Kalau ini keren kemarin karena setelah Lebaran jadi masih lengkap, ada Coca-Cola, ada Fanta, ada sirup ABC, bahkan ada kopi ABC. Ini sebelum difoto Pak, sebelum ujian difoto dulu sama pengawas kita yang dari Panitia Nasional PPG. Nah ini sampai terlelap, hidup ada ujian yang cukup melelahkan, kan nggak boleh keluar kayak UP kan sama kan? Akhirnya selesai dia nungguin. Cuman ada yang tidurnya dekat laptop, ada yang tidurnya kakinya di atas kursi yang tengah, ada yang paling kanan bukannya indah bener. Ini kalau tahu Pak Samsul Ulum dibawa nih, yang kanan dibawa pulang kayaknya. Langsung istrinya marah. Nah, teradem pretest sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Nah, coba Pak. Ini sinyal semua. Persoalan sinyal Pak. Nah kalau ini coba mencari sinyal ini, ku jemput yang terbaik. Sampai seperti ini loh Pak. Dan ini banyak sekali kejadian seperti ini. Mereka itu berjuang, sebelah kiri itu harus mengarungi sungai. Kalau sungai di Kalimantan itu kan luas-luas dan membahayakan. Sebelah kanannya itu Masya Allah itu jalan becek seperti itu. Aduh, nafas panjang Pak. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagian kita yang tadi disampaikan investasi akhirat. Orang yang melaksanakan pretest tadi seperti ini guru-guru kita perjuangannya, apalagi nanti ketika melaksanakan PPG. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit menyampaikan tentang
Bagaimana jadwal saja? Pelaksanaan B3 ini tantangan Bapak sekalian. Ya. Karena apa? Irisannya dengan B2 itu luar biasa sekali. Lihat ini. B2 sekarang lagi proses RPL. PPL berapa ya? PPL 2 atau 1. Coba. Sementara kita sudah mulai tanggal 3 nanti untuk mengawali pembelajaran. Nah, UKIN itu sudah memulai sebentar lagi, yang jelas ujian komprehensif berarti sudah berjalan malahan terus. UP-nya itu adalah 12-13 November, sementara B3 yang November berarti itu adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Dan pengayaan dan pendalaman materi masih berjalan tentunya ya. Ini berarti irisan yang sangat luar biasa yang tentunya ini diperlukan tadi manajemen tata kelola yang betul-betul luar biasa. Mohon dari pengelola PTKU ini, kemarin saya sempat ke Salatiga itu tanya sama Kaprodinya, kalau di PAI itu Salatiga urutan yang kedua PAI-nya. Saya tanya sama Wakil Dekan 2 Pak Rasimin, ketika di Mandalika itu kenapa, apa langkahnya? Sering kadang-kadang itu saya ketemu sama wakil dekan atau dekan yang presentasi kelulusannya bagus-bagus itu, dan kemarin dari urutan ke-16 itu lompat. Saya tanya, apa yang dilakukan? Pertama, ternyata memang ya ini termasuk yang dilakukan oleh Bandung dan dilakukan oleh Jogja. Bagaimana keseriusan? Kami tahu di sini sangat serius. Para admin untuk mengawal betul terhadap tugas-tugas para mahasiswanya yang nanti akan disampaikan kepada dosennya dan guru pamongnya. Karena secara online disampaikan memang guru, hendak apa guru pamong tersebut dan dosen tersebut, tapi kunci juga berada pada admin. Itu yang melototi terus menerus ya. Dan ini persis yang dilakukan Bandung juga sama, Jogja sama, kemarin dilakukan oleh Salatiga. Tapi admin kan nggak bisa mengeksekusi langsung, akhirnya dilempar dulu ke penanggung jawabnya, mungkin bisa dekan atau kemarin pada kaprodinya atau wadeknya yang diserahi tugas sebagai ketuanya. Nah ini nanti yang menggerakkan pada jajaran-jajaran berikutnya yang dimana ini harus cepat-cepat. Ini yang sering terjadi karena guru-guru kita ini lamban betul di dalam mengumpulkan tugas kadang-kadang. Tapi ada pendampingan yang sangat luar biasa dan dorong dan istilahnya jueh. Apa kalau istilah jueh itu peduli betul untuk mengawal. Nah terus yang kedua, mereka mengirim dosen pada titik-titik spot tertentu di mana peserta PPG-nya itu banyak. Karena menyadari bahwa ketika mungkin sifatnya online ini disampaikan Pak Rektor itu persis sama nanti hasil bagaimana yang disampaikan oleh panitia nasional itu sama Pak. Akhirnya mereka mengirim dosen. Nah sering kadang-kadang saya juga enggak apa itu enggak paham karena pernah diminta Pak Munir tolong hubungi Kabid dari mana Bulaang Timur kalau nggak salah atau Kalimantan Timur ya. Itu supaya mengumpulkan pesertanya yang dari sana untuk dosennya dikirimkan ke sana. Akhirnya kabinnya saya telepon dan akhirnya dikumpulkan semua dan mereka datang ke sana. Inilah seperti halnya penanganan retaker kemarin Pak Kaprodi
yang mendatangi dan kemarin ternyata Jawa Tengah yang dikumpulkan Pak Kaprodi ketika reteker diinduksi itu atau bahkan diinjeksi itu banyak yang lulus Pak. Jawa Tengah banyak yang lulus. Mendongkrak kelulusan reteker itu luar biasa dengan cara dosennya itu didatangkan kepada titik-titik tertentu di mana pesertanya itu banyak. Nah, bagaimana kalau Anda, Bapak sekalian, silakan Kanwil gunakan kesempatan itu, Pak. Kami siap untuk menghubungi Kabid PAI, Kabid Pakis atau Pendis untuk agar memfasilitasi, mungkin minimal ada dari Kanwil. Nah, kalau pesertanya di Papua, sini kumpulin Papua, nggak apa-apa, kan dosen-dosen senang kalau dikirim ke Papua kan. Apalagi dikirim ke Bali kan bisa sambil jalan-jalan kan. Kirim ke NTB bisa sambil lihat sirkuit Mandalika kan. Ya nggak apa-apa. Itu yang dilakukan. Yang ketiga, bagaimana menggunakan waktu jeda pendampingan ketika sebelum UP itu kan ada waktu jeda 5 hari. Berdua itu ada ya. Tryout dan induksi itu tanggal 2 sampai 9 November. Nah, ini digunakan semaksimal mungkin agar tadi tryout atau induksi tadi dimaksimalkan betul. Nah, ini yang digunakan oleh UIN Bandung, UIN Jogja juga sama. Dengan memberdayakan dosen dan guru-guru panutan itu luar biasa sekali. Termasuk mengirimkan kita tadi. UIN Bandung itu mengirimkan ke Bangka-Belitung di Kepri ya. Itu banyak dosen karena banyak dari APBD sana hanya mengirimkan di sana. Sekalian nyebrang ya. Karena Batam sekalian nyebrang ke Singapura dosen itu. Kan pinter, nggak apa-apa. Ya, nah, seperti itu sekalian. Jadi mengupayakan waktu ketika ada tadi tryout dan induksi tadi digunakan semaksimal mungkin dan kalau bisa jangan online. Piye caranya? Monggo. Nah, diatur sedemikian rupa agar mungkin acara-acara sifatnya formal kurangi. Nanti untuk pendampingan induksi ini yang dimaksimalkan. Kami akan bantu kalau umpama harus Kabid, Kanwil dihubungin, kami siap adakan. 24 jam pokoknya kami siap. Dan ini sudah dilakukan beberapa LPTK. Itu. Dan yang anehnya terakhir, itu ternyata Salatiga bisa lompat dari angka 13 menjadi 2 peringkat PAI itu karena apa? Ternyata dia itu sehari sebelum pelaksanaan menggunakan cara spiritual ya, atau supranatural ya, yaitu pergi ke salah satu tempat di makamnya Syekh Subakir di Gunung Tidar sana. Saya nggak tahu ini bagian daripada wasilah atau bagaimana. Ternyata itu Masya Allah seperti itu upaya-upaya yang dilakukan dan ini semua peserta kami yakin sama, ada upaya-upaya spiritual yang dengan mungkin istighosahan, doa bersama. Dan anehnya ketika saya tanya Salatiga itu ada salah satu peserta kemarin ditanya itu yang secara akademiknya udah nggak lulus lah gitu. Sudah sepuh Pak Purwanto namanya. Itu ternyata sama, pendekatan itu dilakukan termasuk ziarah tadi ke makam wali dan mohon sama Allah di tempat yang mulia itu agar diberikan kemudahan. Dan ternyata kemarin itu lulus ikut wisuda. Coba. Nah, kami yakin kalau Jawa Timur kan rata-rata pasti istighosahan, mazhabnya kan mazhab pasti alam kubur ya. Iya, nah ini yang digunakan dan itu real terbukti loh. Nah, oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, mari kita buktikan bahwa apa yang disampaikan Bappenas itu salah. Di mana program sertifikasi tadi sampaikan Pak Rektor itu betul, kompetensi guru berhasil meningkatkan kesejahteraan Muhammadiyah, tetapi belum mampu meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran. Program pelatihan guru untuk sertifikasi tidak berpengaruh pada peningkatan kompetensi profesional dan pedagogik. Oleh karena itu perlu evaluasi desain metode pelatihan guru agar lebih efektif untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, ini PR kita semua Bapak sekalian. Kami di pusat juga sama.
Bagaimana caranya tadi untuk mengurangi waiting list, kita mencoba mencari sumber-sumber anggaran. Alhamdulillah sudah ada sekarang. Yang kedua, mencoba mereview bagaimana agar ini ada standarisasi pengelolaan termasuk pengelolaan keuangan. Ini hati-hati bagian admin keuangan. PPG, P3 ini ada dibiayai oleh LPDP. Sangat rigid memang. Jangan sampai nanti salah karena sekarang pengajuan dulu baru cair. Kalau yang reguler kan, yang APBN cair dulu kan, baru nanti laporan kemudian. Ini enggak sebaliknya. Jadi harus per personal mahasiswa kita diajukan dengan berbagai persyaratannya, itu nanti diajukan kepada kami di pusat dan kami nanti mengajukan kepada Kementerian Keuangan. Maka harus mulai betul dikawal sekarang terkait dengan administrasi. Kami mencoba membuat pola ya, bentuk mudah-mudahan ya sifatnya template yang nanti bisa memudahkan teman-teman LPTK. Dalam apa? Hal untuk mencarikan yang dari LPDP ini. Ini harapan kami. Karena ini wajah kita Bapak sekalian. Bed ketiga ini wajah kita. 10.000 9.300 sekian ya, karena 700 sekian itu untuk agama lain itu ya, karena mereka memiliki APBN sehingga mereka sedikit-sedikit diambil. Nah ini wajah kita, jangan sampai nanti apa yang dibiayai oleh PDP ini akhirnya banyak tidak lulus. Waduh, ini luar biasa, hampir sama ketika dibiayai APBD. Karena kalau dibiayai APBD selalu APBD-nya, bandanya itu selalu tanya, ini jamin lulus enggak? Kalau kami pernah di WA gitu dan ditelepon oleh Pemda seperti itu, makanya saya bilang saya akan lapor malaikat Jibril dulu dan BKL untuk bisa lulus PPG ini. Nah, kami dari pusat dari sekalian selalu mencoba mereview, membuat standarisasi kira-kira perbaikan pola-pola itu seperti apa. Dan ini pernah terjadi 2021 di mana itu belum ada jeda waktu untuk persiapan UP, langsung UP saat itu, dan akhirnya B2 kami kenceng terus ada waktu, alhamdulillah meningkat, dan sekarang makanya jadwalnya itu selalu menggunakan tadi track out tadi atau induksi tadi. Nah, tugas mulia ini Bapak sekarang cukup luar biasa. Nanti saya baca karena harus memang ya kita mencetak seorang guru yang profesional yang kemudian kita harapkan bisa tadi. Ini bukan hanya persoalan peningkatan mutu kesejahteraan, tapi juga peningkatan mutu pendidikan kita. 7CP ini wajib, saya pikir ini sudah tahu semua ya, dan tentunya ini PR bagi kita semua. Nah, Bapak sekalian, ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Ini banyak sekali materi yang nah ini persiapan-persiapan Bapak sekalian yang perlu kendala ini ditangani terlebih dahulu, karena dari hasil penelitian oleh Panitia Nasional ya, dengan respon kendala dari 1.119 dari 23.000, hambatan kelulusan atau indikator yang mempengaruhi besarnya tidak lulus itu diantaranya adalah persoalan jaringan 45,2%. Nah ini monggo Bapak Dekan beserta jajaran, kalau memang nanti pesertanya mau dikumpulkan di sini monggo, asalkan tadi sesuai dengan aturan ketika UB itu dilaksanakan. Pesertanya dipanggil asal tidak memberatkan itu, atau dikumpulkan di tertentu terus dikawal dosen atau guru pamong, silahkan, kami siap untuk menyampaikan kepada Kabid maupun Kanwil. Karena apa? Mereka itu jaringannya memang ya mereka sangat lemah ya kadang-kadang. Terus jaringan putus, ini tertinggi juga, tertinggi kedua ada 30,3%. Nah sementara lampu mati itu ada 22,1%. Ini harus diatasi. Gimana monggo caranya? Dan ini ada banyak hal yang melakukan inovasi dari LPTK itu dengan mengumpulkan atau dengan Kanwil, Kabid, koordinasi dikumpulkan dalam titik-titik tertentu, baik nanti tempatnya di sekolah, di madrasah ataupun di kadang-kadang di asrama haji. Dan ini luar biasa. Dan ini kalau ini terkait dengan nanti referensi dosen, jangan sampai nanti ketinggalan, dan kami yakin ini sudah bisa dilakukan. Dari mahasiswa Bapak selalu diingatkan bagaimana nanti kalau UP sudah akan sebentar lagi pastikan sudah tertata di UKM-PPG, ini banyak terjadi juga tidak daftar kembali itu ketika UKM-PPG akan dilaksanakan. Terus kisi-kisi hot itu wajib hukumnya. Kalau perlu contoh-contoh. Jadi kemarin Pak
Kaprodi ketika melaksanakan induksi ya Reteker di Jawa Tengah itu soal-soal hoax yang dikejar. Dan itu luar biasa, Sinterklas Jawa Tengah kemarin dapat laporan yang Reteker itu banyak lulusnya. Terus persiapan lokasi ujian tadi sudah kita sampaikan ya, harus pakai internet, listrik yang betul-betul memadai, laptop juga demikian. Terus optimalkan tadi tryout sudah saya sampaikan, dan tentunya terakhir ada persiapan obat-obatan, dan memang peserta yang selama ini sudah membawa semacam sakit yang sudah terbiasa itu harus disiapkan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu, dan selamat berjuang tentunya. Batch kedua kami menunggu. Kalau mungkin ini internal lah ya, UP Pak Dekan beserta jajaran ini langsung bisa menggeser UIN Jogja dan UIN Bandung ya. Kami menunggu yang Festaker aja nggak apa-apa Pak Dekan, kalau tadi Festaker dan Reteker ya, kami menunggu itu, dan syukur-syukur nanti diikuti Jawa Timur. Dan yang terakhir batch 3 Bapak Ibu sekalian, harus mulai sekarang. Kalau seandainya nanti ada kendala, mohon bisa disampaikan kepada kami supaya nanti kita bisa mitigasi sejak dini untuk bisa diantisipasi masalahnya dan diselesaikan masalahnya. Termasuk yang terkait dengan Pemda, pencairan-pencairan anggaran Pemda juga kami siap untuk membantunya. Baik, Bapak sekalian, akhirnya dari sekian dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.